Pagi ini kita akan membahas tentang metode peramalan disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, School of Business and Management, Universitas Ciputra, Surabaya. Pokok bahasan berkaitan tentang pendahuluan, pengertian, definisi peramalan, kegunaan peramalan, beberapa metode peramalan, mulai dari peramalan constant forecaster, kemudian juga menggunakan regresi linear, ringkasan, soal-soal latihan, dan referensi. Sasaran belajar diharapkan setelah membaca topik ini Anda dapat mendefinisikan tentang peramalan, tentang kegunaan peramalan, tentang menjelaskan tentang beberapa metode peramalan, dan implementasi daripada metode peramalan. Pendahuluan pada suatu aktivitas organisasi atau perusahaan, peramalan diekspektasikan untuk melengkapi informasi yang relevan yang berkaitan dengan pemasaran, berkaitan tentang keuangan, berkaitan tentang produksi, berkaitan tentang penjualan produk di masa yang akan datang yang akan digunakan untuk tujuan perencanaan. Definisi peramalan: forecaster are simply statement about the future, atau good forecast can be quite valuable. Forecasts are never perfect. Forecasts are often classified according to time period and use. Forecasting is the art of the specifying meaningful information about the future. Long-run planning decisions require consideration of many factors: general economic conditions, industry trend, probable competitor action, overall political climate, and so on. Atau peramalan merupakan ekspektasi permintaan di masa akan datang dalam bentuk kuantitas dan waktu terhadap barang dan atau jasa berdasarkan data masa lampau yang relevan atau historis secara kuantitatif. Beberapa komponen pada peramalan adalah pengaruh kecenderungan, tren, pengaruh siklik atau siklus suatu usaha, pengaruh fluktuasi musiman, seasonal, pengaruh acak atau galat, atau dapat dituliskan sebagai berikut: YI sama dengan fungsi daripada K, S, M, dan A, di mana K, S, dan M adalah pola, sedangkan A adalah galat. Ini adalah bentuk daripada komponen peramalan. Yang pertama adalah kecenderungan, bisa kecenderungan naik, bisa kecenderungan turun. Kemudian cyclic seperti penjualan jas hujan, itu bisa di musim hujan itu laku keras, di musim kemarau mungkin belum, atau buah-buahan mengalami musim. Yang ini berkaitan dengan seasonal. Ini tadi seasonal musim, di negara-negara lain ada 4 musim: spring, summer, winter, and fall. Sedangkan ini adalah pengaruh acak karena jumlah data yang diambil adalah, kalau bisa seluruhnya oke, tapi kalau sebagian maka dipengaruhi karena acak. Secara umum, metode peramalan prediktif, kausal, dan derivatif dipengaruhi oleh ini metode peramalan yang prediktif, yang sisi input ada data internal yang subjektif, bisa subjektif, historik, bisa sigi atau survei, atau data lingkungan berkaitan tentang ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Sisi input yang lain adalah data berkaitan tentang data, keahlian, anggaran, dan waktu. Yang lain lagi adalah decision variable atau keputusan, selection of data, dan selection of methods. Nah, dari sini kita akan melihat berapa output daripada metode peramalan. Adalah yang pertama adalah ekspektasi permintaan, yang kedua adalah error atau galat. Bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek 1 sampai 5 minggu, jangka menengah sekitar 24 bulan, jangka panjang ada 2 sampai 10 tahun.
juga ada umpan balik feedback. Ukuran keberhasilan daripada metode peramalan dipengaruhi oleh akurat. Biasanya menggunakan variansi atau standar deviasi. Kemudian juga stabilitas, juga berkaitan dengan daya tanggap, kemudian adalah objektivitas dan penggunaan waktu. Karakteristik sistem peramalan yang baik adalah akurat, datanya harus akurat, durasi pengolahan dengan komputer yang singkat, relatif singkat, penyimpanan jumlah memori komputer yang relatif sedikit, biaya pengadaan perangkat keras dan lunak yang relatif murah, kemampuan untuk networking dengan baik, dan kemampuan jejaring dengan manajemen basis data yang ada. Model peramalan berdasarkan deret waktu adalah constant forecaster, peramalan konstan, kemudian rata-rata bergerak. Yang berikutnya adalah regresi linear. Kita ada banyak metode, tapi kita akan menggunakan 3 metode yang sudah cukup lumayan. Yang pertama adalah metode constant forecaster atau descriptive statistik. Topik ini akan membahas tentang rataan, yang kedua tentang variansi sampel dan simpangan baku. Bila diketahui X1, X2 sampai Xn menyatakan sampel acak ukuran N, maka rataan sampel dinyatakan oleh statistik adalah X bar sama dengan somasi dari XI yang berjalan dari I berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan N. Sedangkan simpangan baku adalah S merupakan akar kedua dari sigma atau somasi sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan, di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi N-1. Ini adalah X bar. Kemudian contoh soal variasi. Tadi rata-rata ini adalah simpangan baku, sedangkan ini adalah formula untuk variansi. Variansi adalah simpangan baku dikuadratkan S kuadrat. Contoh soal, yaitu diketahui penjualan sepeda motor dealer unit Citra selama 8 bulan terakhir adalah 125 unit bulan pertama, bulan kedua 130 unit, 136 unit, 140 unit, 128 unit, 141 unit, 150 unit, dan 174 unit pada bulan ke-8. Pertanyaannya, buat diagram pencarnya juga berapa rata-rata penjualan, simpangan baku dan variansi, serta penjualan di masa akan datang. Penyelesaian. Dengan menggunakan persamaan 1, maka diperoleh rataan setiap bulannya. X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai X8 dibagi 8. Maka ini diagram pencarnya, ya. Bulan ke-1 sampai bulan ke-8. Ini penjualan bulan ke-1 sampai bulan ke-8. Ini diagram pencar scatter plot. Dan hasil X bar sama dengan 125 tambah 130 sampai 100 tambah 175 dibagi 8 diperoleh 141 unit. Ini bilangan bulat karena sepeda motor, bukan rasio, tapi bilangan integer. Dengan menggunakan persamaan 2, maka diperoleh simpangan bakunya adalah S sama dengan ini. Diperoleh 125 dikurangi 141, ini ratanya dikuadratkan ditambah bulan kedua dikurangi 140, ini rataannya dikuadratkan dan seterusnya dibagi N-1 atau 7, 8-1, maka diperoleh simpangan bakunya adalah 15,829 dibulatkan menjadi 16 karena sepeda motor adalah bilangan bulat. Beda dengan beras,
gula, dan seterusnya. Dengan menggunakan persamaan ketiga, maka diperoleh variansi daripada sampel tadi, yaitu S kuadrat. Jadi diperoleh sebesar 250, sekian. Nah, ini diagram. Dan maka diperoleh ramalan di masa mendatang adalah rataan ini konstan 141 unit plus minus. Kalau K adalah 1, maka di antara 157 jadi 141 ditambah 16 adalah 157, dan 141 dikurangi 16 adalah 125 unit. Kisarannya adalah itu. Kalau situasinya bagus, maka penjualan bisa optimis sampai 150 unit, sedangkan kalau moderat adalah 141 unit, kalau pesimis adalah 125 unit. Adalah ramalan permintaan di masa mendatang. Rumusnya adalah X bar plus minus K kali S, di mana K adalah dari 0 sampai tak terhingga tergantung distribusi normalnya. Contoh metode regresi linear adalah hubungan antara produk terhadap sales, marketing mix, jadi price, product, promotion, place terhadap sales, atau hubungan antara service quality, responsiveness, accessibility, tangible, empati, dan reliability terhadap service quality. Ini adalah metode regresi linear. Kita bahas tentang regresi linear. Adanya peubah acak, peubah terikat dependent variabel yang tunggal disebut dengan Y, yang tidak dikontrol dengan percobaan, dan respon bergantung pada peubah bebas atau independent variabel, misal X1, X2, dan Xn. Antara dependent variabel dan independent variabel saling berkorelasi. Contoh Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus sampai Bn Xn. Ini persamaan 5. Bila terdapat satu dependent variabel Y dan satu independent variabel dari suatu data berbentuk pasangan pengamatan kalau satu, maka X1 Y1 dan I adalah XI YI, di mana I berjalan dari 1 sampai N, atau YI sama dengan A plus BXI plus EI. I adalah error. Y capping, Y estimator adalah sama dengan A plus BX, di mana EI adalah error, sedangkan A adalah intercept, perpotongan dengan sumbu Y, sedangkan B adalah slope, kemiringan daripada sudut persamaan tersebut. Bila XI YI, di mana I berjalan dari 1 sampai N diketahui, maka diperoleh persamaan untuk mendapatkan koefisien A dan B adalah sigma YI, di mana I berjalan dari 1 sampai N sama dengan N kali A plus B kali sigma XI, di mana I berjalan dari 1 sampai N. Persamaan kedua adalah sigma XI YI, di mana I berjalan dari 1 sampai N sama dengan A kali sigma XI, di mana I berjalan dari 1N ditambah B kali sigma XI kuadrat, di mana I berjalan dari 1 sampai N. Sedangkan dari persamaan 8 dan 9 diperoleh B adalah A bisa metode eliminasi, bisa metode ini, B sama dengan, bisa matriks, B sama dengan A kali XI YI, di mana I berjalan dari 1 sampai N dikurangi sigma XI dikalikan sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Sedangkan A sama dengan Y minus B kali X bar. Dari sini kita juga dapat memperoleh koefisien korelasi. Contoh soal, diketahui PT Union Citra, dealer yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor, data penjualan sepeda motor
selama 8 bulan terakhir adalah 125 unit, 130 unit, bulan ke-8 174 unit. Pertanyaannya adalah buat diagram pencarnya, berapa besar interceptnya, berapa besar slope-nya, dan persamaan regresinya. Penyelesaian, kita lihat kita diagram pencarnya, kita bisa plot dengan mudah, bisa pakai Excel jauh lebih mudah. Nah, untuk menghitung persamaan tadi, persamaan 8 dan 9, maka dibuatkan tabel dengan mudah. Kalau ini bulan ke-1 sampai bulan ke-8, penjualan bulan ke-1 sampai bulan ke-8, maka XI kuadrat atau X1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, sedangkan YI kuadrat kita bisa peroleh ini 125 dikuadratkan adalah 15.625 dan seterusnya. Sedangkan XI kali YI adalah 1 kali 125, maka diperoleh 125, 2 kali 130 maka diperoleh 260. Dari masing-masing kolom ini dijumlahkan. Ini adalah 36, ini 1126, ini 204, ini 160.806 dan 5.305. Dari sini kita diperoleh XI min X rata. X rata-ratanya maka diperoleh ini. YI dikurangi Y kita juga dapatkan ini, dan XI dikurangi X dikuadratkan kita peroleh ini, kemudian YI dikurangi Y dikuadratkan kita dapatkan peroleh dijumlahkan, maka kita akan memperoleh ramalan di masa mendatang. Kalau persamaan yang didapatkan, maka ini adalah ramalannya. Dibulatkan karena ini bentuknya adalah sepeda motor, jadi integer. Ini hitungannya B sama dengan diperoleh menjadi 5,4 sekian, A adalah 116, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 116,4642857 ditambah 5,452384X. Dari sini kita dapatkan persamaannya dengan mudah. Kalau X sama dengan 1 atau 0, maka Y-nya berapa? Kalau X sama dengan 8, maka berapa? Maka dihubungkan ini adalah persamaan regresi atau ramalannya, yaitu Y sama dengan 116, sekian ditambah 5,45X. Dari sini kita peroleh persamaan korelasinya, koefisien korelasinya 0,8 sekian. Dari sini kita dapat ringkasan tadi dari persamaan ini, maka dapat diperoleh ini ramalan. Bulan pertama sampai bulan ke-8, bulan ke-9 kita bisa dapatkan. Tinggal masukkan saja X-nya sama dengan 9, maka diperoleh ramalan bulan ke-9, ke-10, dan ke-11. Ringkasan kita telah membahas tentang peramalan, kegunaan peramalan, beberapa metode peramalan, juga metode constant forecaster dan regresi linear, contoh soal, ringkasan, dan soal-soal latihan adalah sebagai berikut. Jelaskan tentang peramalan, kegunaan peramalan, metode peramalan, contoh. Ini soal-soal, ada 4 soal yang bisa dikerjakan. Ini adalah daftar pustaka, kemudian biodata adalah Dr. Bapak Agus Purwono, Associate Professor, dosen di School of Business and Management Universitas Ciputra Surabaya, S1 jurusan Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, S2 jurusan Teknik dan Manajemen Industri di Institut Teknologi Bandung, dan lulus tahun 1988, dan doktor bidang Manajemen Sains dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, lulus tahun 2011. Sedangkan disertasi yang digunakan adalah strategic management. Beberapa kegiatan yang lain adalah program sandwich di Lathrop University,
di Melbourne selama 3 bulan, kemudian mengajar beberapa mata kuliah kewirausahaan, manajemen produksi, juga metodologi riset, termodinamik, sistem manajemen mutu, statistical quality control, pengendalian kualitas statistik, pemrograman linear, kepemimpinan, perubahan dinamika perubahan, perpindahan panas, komputer programming, pemodelan sistem, teknologi mekanik, juga matematik, juga manajemen pemeliharaan. Beberapa textbook yang sudah dipublish berkaitan tentang rencana strategi, juga manajemen produksi, juga yang lain, serta metodologi riset. Beberapa jurnal yang sudah diterbitkan, juga menjadi pembicara di beberapa seminar nasional dan internasional, juga sebagai keynote speaker di international conference, juga sebagai ketua panitia beberapa international conference, juga sempat menjadi HIV pendampingan advokasi tentang HIV/AIDS di Bangkok dan di Wuppertal, Jerman, yang disponsori oleh United Nations AIDS. Kemudian beberapa keanggotaan asosiasi dosen, AMA, dan seterusnya. Juga ini biodata yang lain berkaitan tentang ID, Scopus ID, Orchid dan Sinta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain yang lebih menarik. Selamat pagi. Bambang Sugiono, Agus Purwono.